Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicar Sia, NIM 2015 6 2010 22, Prodi Sistem Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi menggunakan Java, yaitu yang pertama slogan Javawora, yang kedua atribut, yang ketiga method, yang keempat kelas, yang kelima tipe data objek dan primitif, yang keenam modifier, dan terakhir konstruktor. Baik, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu Javawora. Seperti yang kita lihat yang tertera di sini, bahwa Javawora yaitu program Java yang dapat dikembangkan dimanapun, dikomplikasi ke dalam bytecode standar dan diharapkan berjalan di perangkat apapun yang dilengkapi dengan mesin virtual Java atau biasa disebut JVM. Pemasangan penerjemah JVM atau Java pada chip, perangkat atau paket perangkat lunak menjadi praktik standar industri. Seperti contoh, seorang programmer dapat mengembangkan kode pada VC dan mengharapkan untuk di ponsel yang mendukung Java, serta pada router dan mainframe yang dilengkapi dengan Java, atau menyesuaikan apapun itu. Untuk mengembangkan perangkat lunak dari perangkat lunak yang berbeda dari perangkat lunak, mereka untuk setiap platform atau sistem operasi yang ingin mereka gunakan atau tangkapannya adalah karena beberapa implementasi atau JVM di atas berbagai macam sistem operasi yang berbeda. Mungkin ada perbedaan halus dalam cara program dijalankan pada setiap kombinasi JVM atau OS. Mungkin memerlukan aplikasi untuk diuji pada setiap target platform. Kemudian yang kedua yaitu atribut dari sebuah kelas adalah variabel global yang dimiliki sebuah kelas. Atribut dapat memiliki hak akses privat, public maupun protected. Sebuah atribut yang dinyatakan sebagai privat hanya dapat diakses secara langsung oleh kelas yang membungkusnya, sedangkan kelas lainnya tidak dapat mengakses atribut ini secara langsung. Sebuah atribut yang dinyatakan sebagai public dapat diakses secara langsung oleh kelas lain di luar kelas yang membungkusnya. Atribut juga biasa disebut sebagai state, properties, atau field
yang merupakan bagian yang dimiliki oleh sebuah kelas yang tidak melakukan operasi, tetapi kepadanya dilakukan operasi sehingga dapat mengubah nilai dan atribut tersebut. Karakteristik atribut itu seperti misalnya dalam kelas, atribut disebut sebagai variabel. Atribut dapat membedakan antara satu objek dan objek yang lain. Sebagai contoh, pada kelas mahasiswa terdapat objek mahasiswa dan objek, misalkan mahasiswa si A dan objek mahasiswa si B. Untuk penjelasan yang ketiga yaitu method adalah kumpulan program yang mempunyai nama. Method merupakan sarana bagi programmer untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang kecil agar jadi kompleks sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Method merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Method didefinisikan pada kelas, akan tetapi dipanggil melalui objek, seperti contoh pada objek peer yang terdapat pada method ambil rasa, kupas kulit, dan lain-lain. Next, untuk penjelasan yang keempat yaitu kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek. Kelas biasanya digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar. Yang akan kita pakai nantinya adalah hasil cetakan dari kelas, yakni objek. Sebagai analog, kelas bisa diibaratkan dengan laptop atau netbook. Kita tahu bahwa laptop memiliki ciri-ciri seperti merek, memiliki keyboard, memiliki prosesor, dan beberapa ciri khas lain yang menyatakan sebuah benda tersebut adalah laptop. Dan selain memiliki ciri-ciri, sebuah laptop juga bisa dikenakan tindakan seperti menghidupkan laptop atau mematikan laptop. Kelas dalam analogi ini adalah gambaran umum tentang sebuah benda. Di dalam pemrograman nantinya contoh kelas seperti koneksi, database, dan profil user. Di dalam PHP, penulisan kelas diawali dengan keyword kelas, kemudian diikuti dengan nama dari kelas. Aturan penulisan nama kelas sama seperti aturan penulisan variabel dalam PHP, yakni diawali dengan huruf atau underscore untuk karakter pertama. Kemudian boleh diikuti dengan huruf underscore atau angka untuk karakter kedua. Dan selanjutnya isi dari kelas berada dalam tanda kurung kurawal. Untuk penjelasan yang kelima yaitu tipe data adalah salah satu konsep dasar pemrograman. Sebagai seorang programmer, seharusnya menguasai hal ini dengan baik. Untuk mempelajari tipe data, sebaiknya gunakan bahasa pemrograman yang strong. Tipe misalnya Java. Tidak seperti pada bahasa PHP, Java adalah bahasa pemrograman yang sangat diketik. Kita tidak bisa
acuh tak acuh terhadap tipe data. Kita harus mengetahui data. Selanjutnya masih dibahas materi yang kelima, yaitu tipe data. Selain itu, Java juga diketik secara statis. Maksudnya adalah setiap variabel harus dideklarasikan sebelum digunakan. Java akan mengecek tipe data pada waktu kompilasi. Dan tipe data primitif adalah tipe data standar. Kemudian saya akan menambahkan sedikit dari penjelasan tipe data, yaitu sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dibutuhkan agar kompiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Untuk mengembangkan sebuah program, ada beberapa tipe data yang harus kita pelajari selanjutnya. Untuk mengenal materi tipe data, kita perlu ketahui bahwa fungsi tipe data yaitu memberikan kontrol atau batasan tersendiri bagi seorang programmer. Hal ini karena tipe data telah ditentukan sebelumnya, sehingga programmer tidak asal-asalan dalam memasukkan data. Menentukan memori yang digunakan dan menentukan bilangan bulat serta bilangan desimalnya. Dan perlu kita ketahui teman-teman bahwa tipe data mempunyai beberapa tipe yang paling umum digunakan dalam bahasa programmer. Yang pertama yaitu tipe data bilangan bulat. Yang kedua, tipe data karakter. Ketiga, tipe data string. Keempat, tipe data boolean. Selanjutnya, tipe data floating point. Dan yang terakhir adalah tipe data double floating point. Dan saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang tipe data yang biasa diumumkan, yang biasa digunakan dalam bahasa programmer. Yang pertama yaitu tipe data bilangan bulat, yaitu definisi tipe data bilangan bulat atau tipe dalam integer. Ada tipe data yang hanya menggunakan bilangan bulat saja. Yang kedua itu selanjutnya tipe data bilangan bulat tidak bisa menggunakan bilangan desimal, pecahan maupun huruf. Tipe data bilangan bulat dideklarasikan dengan kata int dan menggunakan memori sebesar 4 byte atau 32 bit. Tipe data karakter adalah tipe data yang berfungsi untuk menyimpan satu karakter huruf, misalnya huruf A, B, atau karakter huruf lainnya. Melansir dari The Department of Mathematics dan Computer Science Oxford, tipe data karakter membutuhkan memori sebesar 1 byte. Ruang penyimpanan tipe data karakter dideklarasikan dengan kata char. Yang kemudian yaitu tipe data string. Tipe data string adalah tipe data yang berfungsi menampung kumpulan seperti kalimat. Tipe data string dideklarasikan dengan kata string. Contoh tipe data string adalah apel, penjualan, dan kumpulan karakter lainnya. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tipe data boolean. Adalah tipe data yang berfungsi menampung nilai logika seperti true dan salah false.
Tipe data boolean dideklarasikan dengan kata bool. Tipe data floating point. Tipe data floating point adalah tipe data yang berfungsi menampung nilai real berupa desimal atau pecahan. Tipe data floating point dideklarasikan dengan kata float dan membutuhkan 4 byte memori. Contoh tipe data floating point adalah 0,5, 3,14, dan tipe data floating point berdasarkan situs dan Yekvorgenx. Tipe data floating double floating point digunakan untuk menyimpan nilai floating point, presisi ganda, atau nilai desimal. Tipe data double floating point dideklarasikan dengan kata double dan membutuhkan memori sebesar 8 byte. Untuk penjelasan yang selanjutnya itu modifier. Modifier adalah kata kunci yang ditambahkan untuk mengubah tujuan pendefinisian kelas, variabel, metode, fungsi maupun konstruktor dalam program Java. Pengubah dikategorikan menjadi dua. Seperti yang kita lihat di bahwa non-access modifier atau ulasan ini akan segera diupdate jika materi telah dikuasai sepenuhnya oleh penulis. Saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari modifier, yaitu sebuah modifier memberitahu sesuatu tentang kata lain di dalam sebuah kalimat. Modifier dari kata benda biasanya berupa determiner atau penentu dan adjektif atau kata sifat. Jadi jika disimpulkan, modifier dalam non-phrase merupakan kata yang mendeskripsikan suatu kata benda. Dan penjelasan terakhir yaitu konstruktor merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada suatu objek yang dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah baru membuat suatu objek pada saat kita bekerja dengan konstruktor. Hal mendasar yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, nama konstruktor sama dengan nama kelas. Kemudian, tidak ada return tipe yang diberikan ke dalam konstruktor signature. Yang ketiga, tidak ada return statement di dalam tubuh konstruktor. Kelebihan konstruktor yaitu seperti overloading adalah suatu cara membuat lebih dari konstruktor pada suatu kelas. Agar pengaksesan konstruktor tersebut lancar, maka sebagai pembedanya adalah tipe parameter atau jumlah parameternya. Untuk penjelasan konstruktor, saya masih menambahkan sedikit penjelasan bahwa metode konstruktor adalah metode khusus yang akan dieksekusikan pada saat pembuatan objek atau instance. Biasanya metode digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Konstruktor biasanya digunakan untuk initialize atau menyiapkan data untuk kelas. Untuk melakukan ini, kita harus membuat parameter sebagai inputan konstruktor. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang beberapa materi Java, menggunakan Java. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.